pokoknya. Nama aku Muhammad Khairul Sultan dari kelas B dengan NIM 2208065011017 dari Fakultas Seni dan Desain dengan jurusan DKV. Kali ini kita akan membahas tentang pertemuan 12 metodologi desain, yang dimana kali ini saya diiringi oleh suara gurinda dan juga konstruksi Roma. So, tanpa perlu banyak basa-basi, ayo kita ke videonya. Kali ini saya akan merangkum materi ke-12 yang berjudul metode evaluasi dalam metodologi desain. Proses desain terdiri dari 3 tahap utama, yaitu pra-produksi, produksi, dan pasca produksi. Setiap tahap memiliki peran dan kegiatan yang berbeda, tapi saling berhubungan dalam mengembangkan dan menghasilkan produk atau sebuah proyek desain. Berikut ini adalah rangkuman materi proses desain. Tahap pertama adalah praproduksi, yaitu 1. Analisis kebutuhan tahap awal dalam proses desain, di mana kebutuhan pengguna, tujuan bisnis, dan persyaratan proyek ditentukan dan dipahami secara mendalam. 2. Riset. Riset dan perancangan konsep melibatkan eksplorasi dan pengembangan konsep desain awal berdasarkan analisis kebutuhan, ide-ide yang diperoleh, sketsa yang dibuat, dan akhirnya dibuatkan prototipenya. Ketiga adalah evaluasi dan validasi. Konsep desain dievaluasi berdasarkan kriteria dan tujuan desain yang telah ditetapkan. Feedbacknya dari pengguna atau pemangku kepentingan juga dapat digunakan untuk memperbaiki dan memvalidasi konsep desain sebelum memasuki tahap produksi. Tahap kedua adalah produksi. 1. Perancangan detail konsep. Desain yang telah disetujui dan dikembangkan lebih lanjut dalam hal detail teknis termasuk spesifikasi, ukuran dimensi, material, dan fitur lainnya. 2. Pembuatan prototipe. Prototipe fisik atau digital dibuat untuk menguji dan mengunci desain secara praktis. Prototipe ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi masalah, potensial, pengujian fungsi, dan perbaikan desain sebelum produksi massal. 3. Produksi massal. Setelah desain dan prototipe telah divalidasi, produksi massal dimulai. Ini melibatkan pembuatan produk dalam jumlah yang banyak sesuai dengan desain yang telah ditetapkan menggunakan teknik dan proses produksi yang relevan. Proses ketiga adalah pasca produksi. 1. Distribusi dan peluncuran. Produk siap untuk didistribusikan ke pasar atau digunakan dalam proyek yang relevan. Distribusi dan pemasaran dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua adalah pemeliharaan dan dukungan. Setelah produk diluncurkan, pemeliharaan dan dukungan teknis mungkin diperlukan untuk memastikan kinerja dan kepuasan pengguna yang optimal. Perbaikan upgrade atau perawatan rutin dapat dilakukan jika diperlukan. Evaluasi dan perbaikan setelah produk berada di pasar. Evaluasi berkelanjutan terhadap kinerja produk dilakukan umpan balik dari pengguna, dan data pasar digunakan untuk memperbaiki desain dan memperbaiki interaksi berikutnya. Proses desain merupakan siklus yang berkelanjutan dan iteratif, dengan setiap tahap saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Penting untuk memahami dan mengelola setiap tahap dengan cermat untuk mencapai hasil desain yang sukses dan memenuhi kebutuhan pengguna serta tujuan bisnis. Mungkin sekian rangkuman dari materi pertemuan 12 saya. Mohon maaf jika ada yang kurang. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.